Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladziina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ausini wa iyyakum bittaqwallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada hari-hari sekarang dan yang akan datang senantiasa mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sejamaah Jumat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, apabila datang kebenaran maka akan binasalah kebatilan. Karena sesungguhnya innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan ini akan sirna. Kebenaran yaitu al-haq, kebatilan yaitu al-batil memiliki dua siklus yang masing-masing berbeda karena memiliki unsur kimiawi yang berbeda. Kebatilan tidak bisa dicampur dengan kebenaran. Kita tidak akan betah di dalam komunitas kebatilan apabila kita ini sebagai seorang yang baik. Begitu juga orang yang baik tentu tidak akan betah kumpul di komunitas yang batil. Dan masing-masing ini tentu akan diperjuangkan oleh orang yang batil, diperjuangkan oleh orang yang batil. Kemudian yang benar juga itu akan diperjuangkan oleh orang yang benar atau orang yang baik. Dan selamanya ini tidak akan bisa dikumpulkan. Misalnya, satu contoh, kita menjadi orang baik atau kita mengklaim bahwa diri kita adalah orang baik, tentu bisa diuji. Rasakah kita berada di dalam komunitas yang batil
Apabila kita merasa nyaman di dalam komunitas yang batil, ini berarti kita bukan orang yang benar atau orang yang baik, hanya mengaku-ngaku dirinya adalah orang yang baik. Kalau orang yang baik, tidak mungkin dia betah di dalam komunitas yang batil, tidak mungkin betah nyaman bergaul dengan orang yang batil. Inilah sunatullah yang berlaku sejak Nabi Adam sampai hingga hari kiamat. Dan perjuangan batil tetap berjalan. Begitu juga perjuangan orang yang baik, tentu ini akan juga berjalan. Dan kedua-duanya akan tidak merasa rela kalau masing-masing berada di yang merasa menang. Jadi itulah kita harus sadar bahwa tidak mungkin kebagusan itu berjalan secara bagus apabila tidak kita perjuangkan. Karena kebatilan selalu diperjuangkan. Dan orang yang buruk tidak akan merasa nyaman apabila kebenaran itu menjadi di atas. Hadirin jamaah Jumat yang mulia rahimakumullah. Ini pernah terjadi suatu ketika Rasulullah SAW karena melihat pola Abu Jahal yang sangat luar biasa memperjuangkan kebatilan, maka suatu ketika Nabi besar kita Muhammad SAW mengambil tangan Abu Jahal dan mengancam Abu Jahal bahwa kamu itu adalah orang yang akan celaka di dunia dan juga di akhirat. Tapi apa kata orang yang memperjuangkan kebatilan, yaitu Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan bahwa tidak mungkin Allah atau Tuhan akan menyiksa kita. Bukankah kita ini adalah orang yang paling hebat di negara ini? Jadi kebiasaan kesombongan orang-orang yang berbuat kebatilan itu sudah biasa, dan itu sudah ada sejak zaman, bahkan zaman Nabi Adam hingga zaman nanti hari kiamat. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula, yang artinya adalah celakalah kamu Abu Jahal, celakalah kamu Abu Jahal, kemudian kamu nanti juga akan celaka di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang merasa memperjuangkan kebatilan ini akan dibinasakan oleh Allah, meskipun kelihatannya tampak segar dan tampak mereka bangga karena telah mendapatkan kemenangan. Tapi sejatinya bahwa mereka akan binasa. Mereka akan mengalami kebinasaan 4 kali, yaitu ketika mereka hidup di dunia yang pertama, kemudian mereka akan binasa ketika dicabut nyawanya, dan kemudian mereka itu akan binasa ketika dibangkitkan dari kuburnya, dan keempat, mereka itu akan binasa ketika hari perhitungan nanti. Itulah nasib orang-orang yang merasa memperjuangkan keadilan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ancaman itu berlaku pada orang-orang yang senantiasa memperjuangkan keadilan. Bukankah kita ini kemudian tidak pernah merasakan atau melaksanakan atau melakukan kebatilan? Tidak mungkin.
mungkin sebagai seorang mukmin tentu saja pernah hilaf menjalankan atau tertarik dengan kebatilan. Tetapi jangan sekali-kali sebagai seorang mukmin ikut memperjuangkan berdirinya sebuah kebatilan. Karena kalau kita mengaku punya karakter yang berbeda, punya lingkaran yang berbeda, tentu kita tidak betah hidup bersama di lingkaran orang-orang yang batil. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat yang lain Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang memperjuangkan kebenaran, sebagai orang yang hidup dalam lingkaran kebenaran, dalam siklus kebenaran, maka selama-lamanya Allah tidak akan memberi azab kepada kita semua selama Rasulullah masih ada, dan Allah tidak akan mengadab kita selama kita banyak baca istighfar, banyak mohon ampun, lebih-lebih ketika kita telah habis berbuat suatu kebatilan. Maka kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, kalau belum banyak baca istighfar, maka mulai sekarang kita semua mulai memperbanyak baca istighfar, memperbanyak mohon ampunan, supaya apa-apa yang pernah kita lakukan yang kebetulan itu tidak benar, yang kebetulan itu sebuah kebatilan, Allah mengampuni kita semua. Aku qauli astaghfirullahaladzim, innallaha huwal ghafurur rahim.